Pada saat saya pertama kali tahu bahwa Oppo memperkenalkan Oppo Find N3, jujur saya biasa aja. Apalagi pas saya dengar harganya itu nggak murah. Tapi gara-gara David Gadget ini tuh dia nyobain Oppo Find N3, bahkan dia posting kalau misalnya dia berganti daily driver, saya jadi penasaran. Dan akhirnya saya coba sendiri 2 minggu setelah menggunakan Oppo Find N3, akhirnya saya punya kesimpulan dan saya akan share ke kalian semua. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you laugh to yourself. And I see you shine in every color, resting your head in my arms. You sing la 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 la. My God, I think I might be in love. Get rid of all your sorrow. Mungkin di akhir video ini saya akan sama kayak David, yaitu berganti daily driver dari iPhone 15 Pro Max ke Oppo Find N3 ini. Cuma ada beberapa hal yang mengganjal banget di hati saya, yaitu seberapa mau orang itu mengganti daily driver mereka di mana biasa menggunakan handphone berbentuk candy bar ini ke handphone berbentuk lipat. Apalagi setelah saya cek komenan dari video review Samsung Z Fold 5, ada yang bilang bahwa teknologi layar lipat masih belum matang, jadi barang eksperimental yang dijual mahal. Ya, walaupun saya harus salut sih dengan pemilihan rima dari kalimat itu. Cuma sekali lagi pertanyaan saya adalah seberapa mau orang biasa itu berganti ke HP lipat. Memang para reviewer atau orang-orang yang suka terhadap gadget, mereka nggak keberatan ganti ke handphone lipat, ganti ke teknologi baru. Karena memang pada dasarnya kita adalah penggiat teknologi, suka sama hal-hal yang baru, suka terhadap teknologi. Cuma buat orang kebanyakan ini nggak mudah pasti. Tapi untuk itu saya akan coba bahas sedikit demi sedikit di video kali ini. Pertama-tama ada beberapa poin yang saya anggap HP flagship Oppo ini menarik. Dari pertama adalah dalam kotak kemasannya kita secara lengkap sudah mendapatkan segalanya. Dari bentuk kemasannya aja Oppo memang berusaha menunjukkan kalau ini beneran produk premium. Belum lagi kelengkapannya. Bisa kita lihat ada smartphone-nya sendiri, kemudian kepala charger, kabel data, bahkan casing original sudah ada. Lalu tentu saja manual book. Tapi saya salut banget sama Oppo karena mereka paham mana yang beneran bisnis, mana yang cuma alasan peduli lingkungan. Kemudian poin kedua yang menarik perhatian saya adalah experience yang ditawarkan. Yang menurut saya hal ini bisa terjadi berkat bobot yang cukup ringan untuk HP lipat serta desainnya itu sendiri. Yang saya yakin juga hal ini sudah diperhitungkan banget oleh Oppo. Memang benar sebelum ada Oppo Find N3 di Indonesia ini HP lipat premium cuma ada punya Samsung aja. Tapi menurut saya ini akhirnya jadi celah untuk Oppo supaya dapat mencari-cari apa saja yang bisa disempurnakan dari Samsung Galaxy Fold 5. Yang sekaligus juga menjawab keluhan-keluhan saya tentang Fold 5. Dari segi pengalaman menggunakan layar depan misalnya, Oppo Find N3 ini memiliki layar dengan ukuran 6,3 inch Full HD Plus 1116 x 2484, 120 Hz 431 ppi, Ultra Thin Nano Crystal Glass LTPO3 OLED yang gampangnya adalah layar bagian depannya ini bentuknya mirip-mirip layar HP pada umumnya. Nggak kayak Fold 5 yang kesannya memanjang, kerasa gepeng. Efek positifnya adalah tidak perlu lagi adanya proses adaptasi. Beneran bisa langsung pakai dan nyaman. Dan kalau diintip spesifikasinya tadi, ternyata itu adalah spek teknologi layar yang sama persis dengan layar bagian dalamnya. Bedanya cuma di ukurannya aja. Bagian dalam itu 7,82 inch QHGA Plus 2440 x 2268. Dan ya, untuk spek layar bagian dalamnya ini jelas nggak nanggung ya, ini bener-bener top spek. Tapi poin yang mencuri perhatian para penggiat gadget atau saya sendiri adalah betapa layar bagian dalamnya ini tampak minim sekali kris atau lekukannya. Sebuah hasil engineering yang patut diajuki 4 jempol untuk tim Oppo. Jadi mau menggunakan layar bagian manapun sama-sama berkualitas tinggi, sama-sama punya kecerahan layar yang super terang. Dengan teknologi layar seperti ini nggak heran kita bisa menikmati layar ini dari berbagai angle sekalipun. Lalu tadi sempat nyebut teknologi layar lipatnya atau flexion hinge Oppo menyebutnya. Sebuah teknologi yang kata Oppo membuat HP ini tetap enteng tapi kuat dan tahan lama. Secara tes uji cobanya bertahan sampai 1 juta kali tes buka tutup layarnya. Dan itu kalau misalnya dihitung berapa tahun nih? 10 tahun apa ya? Terdapat sertifikasi IPX4 pada smartphone ini jadi cukup kuat untuk menahan percikan air. Cuma tetap sih saran saya jangan dibuat berenang di pantai. Membuka tutup layarnya juga kerasa mantap dan pede, jadi nggak takut-takut. Efek positif dari penggunaan flexion hinge ini adalah layar bagian dalamnya ini tampak mulus, minim sekali lekukan. Jadi membuat experience swipe-swipe layar bagian dalamnya itu kerasa seamless banget begini. Lalu poin berikutnya yang membuat saya kagum adalah betapa Oppo benar-benar memikirkan segala aspek desain. Secara angka,
HP ini memang lebih tipis dibanding Fold 5, 12 mm versus 14,2 mm. Tapi yang membuat HP ini tampak lebih tipis lagi adalah adanya finishing hitam tepat di bagian tengahnya. Jadi seolah-olah nih ada tipuan ilusi bahwa HP ini kerasa lebih tipis lagi. Bisa dilihat yang saya miliki ini adalah yang berwarna champagne gold dengan finishing kaca matte di bagian belakang. Menurut saya warna goldnya ini tampak mewah. Mungkin Oppo berusaha memberikan kesan bahwa benda ini bukan cuma smartphone, bukan cuma sebuah HP, melainkan sebuah perhiasan mahal yang cantik dan berkilau serta menarik perhatian sekali. Berikutnya yang menarik perhatian saya adalah bobot. Ini adalah satu poin yang menjadi key selling point dari smartphone ini. Alasannya saya juga dibuat setuju sih, bahwa Oppo Find N3 ini adalah smartphone lipat flagship teringan saat ini. Di mana yang berwarna champagne gold ini punya bobot 245 gram, sedangkan yang berwarna classic black lebih ringan lagi, 239 gram. Dan jelas ini adalah angka yang lebih rendah dibandingkan Fold 5 yang punya bobot 253 gram. Kemudian bagian bump kameranya ini memang tampak besar dan menonjol, melingkar gini. Tapi efek positifnya ini jadi tempat istirahat jari saya saat menggunakan HP seperti ini. Tapi kalau misalnya ada yang nanya ke saya, buat Oppo Find N3 ini mending pakai casing apa enggak? Jujur saya mending nggak pakai casing sih, tapi saya tahu sendiri resikonya itu cukup besar, jadi ya udahlah saya pakai. Oke, lanjut. Kalau misalnya kita berkeliling ke bodi HP ini, kita akan menemukan port Type-C di bagian bawah yang berjajar dengan slot SIM card. Dual SIM card nano. Kemudian stereo speaker ada di bagian bawah dan atas. Tombol power sekaligus sensor sidik jari dan tombol volume sedikit agak di atas. Lalu sebuah tombol slider untuk berpindah mode suara, getar, atau silent. Ini saya favorit banget sih, karena jarang banget handphone flagship itu punya toggle fisik yang bisa kita atur seperti ini. Oh ya, sebagai info aja, tombol volume ini juga bisa berfungsi sebagai tombol shutter kamera loh. Ngomong-ngomong tentang kamera, baru kali ini saya ngerasa ada sebuah HP lipat yang nggak mau nanggung. Samsung itu mengatakan bahwa Samsung Fold 5 itu memang diprioritaskan untuk para pekerja multitasking, office work, dan sebagainya. Mungkin itulah kenapa Samsung tidak memberikan spek kamera terbaik pada Samsung Galaxy Z Fold 5. Tapi beda cerita kalau misalnya kita bandingkan dengan Oppo Find N3 ini, karena yang saya lihat spek kameranya itu nggak mau nanggung-nanggung. Semua teknologi terbaik yang dimiliki oleh Oppo itu dituangkan ke Oppo Find N3 ini, tapi nuangnya juga nggak nanggung-nanggung, sampai banjir-banjir malah saya lihatnya. Terdapat 3 kamera belakang, wide angle ultra sensing 48 megapiksel, telephoto periskop ultra sensing 64 megapiksel, dan ultra wide angle 48 megapiksel. Lalu pada kamera depan atau pada cover terdapat 32 megapiksel selfie kamera, serta di pojok kiri atas pada layar bagian dalamnya terdapat kamera beresolusi 20 megapiksel. Kemudian pemilihan sensor yang nggak nanggung juga memiliki faktor pembeda yang kuat antara smartphone ini dengan yang lain. Seperti pada kamera utama yang menggunakan sensor Sony Lithia T808 yang hasil kualitasnya hampir menyaingi kamera dengan sensor 1 inch. Kemudian sensor ultrawide yang merupakan sensor ultrawide terbesar di kelas HP foldable bisa digunakan untuk makro close up juga. Serta telefoto sensor ProGrade 64 megapiksel setengah inch dipadukan dengan customized ultra thin periscope system. Jadi dari sektor kamera maupun video, big no complaint dari saya. Kan nggak nanggung kalau misalnya dibandingin langsung ya, layar bagian dalamnya Samsung itu cuma 4-5 megapiksel ya, ini 20 megapiksel dan kamera depannya 32 megapiksel. Cuy, ini nggak nanggung cuy. Jadi saya salut banget keseriusan Oppo terhadap handphone ini. By the way, contoh foto dan videonya bisa kalian lihat sendiri. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, Ramona. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. Untuk perekaman kamera depannya cuma 4K 30 fps saja, belum 60 fps. Ya, ini sebuah catatan yang harus kalian tahu juga kalau misalnya kalian ingin
beli Oppo Find N3 buat konten kreator, buat ngevlog kayak gini. Tapi ya kayaknya nggak semua orang juga butuh 4K 60 fps buat ngevlog ya. 1080p 60 fps sih cukup kayaknya. 4K 30 fps Oppo Find N3 sambil jalan. Wow, ada Hachiko. I should be the last. Setelah saya coba ngerekam kamera depan maupun kamera belakang, ternyata ada satu hal yang buat saya salut banget terhadap Oppo Find N3 ini, terutama dalam hal perekaman video ya, yaitu mikrofon pada handphone ini oke banget, bisa kalian lihat sendiri ya. Kalian sudah dengerin dari tadi dan menurut saya itu sebuah pertanda bagus kalau misalnya kita ingin menggunakan handphone ini sebagai konten kreator device, yes, dan itu bagus sih, menarik sih. Kalau dipikir-pikir, menurut saya jenis orang yang kemungkinan diuntungkan jelas power user. Orang yang setiap harinya bekerja menggunakan smartphone yang membutuhkan layar luas. Tujuannya apalagi kalau bukan untuk multitasking. Gak perlu 2 minggu buat tahu kalau HP ini super banget untuk kebutuhan multitasking. Sejam saya pakai aja udah kerasa banget bedanya. Secara software dia menggunakan ColorOS. Versi yang ada di HP saya ini adalah ColorOS 13.2 dan prosesor yang digunakan adalah Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, RAM 16GB, LPDDR5X yang bisa di-expand hingga 12GB lagi, serta storage dengan kapasitas 512GB UFS storage. Menurut saya ini adalah sebuah modal hardware yang gak main-main agar HP ini kuat bermultitasking ria. Oke, kali ini saya akan mendemokan bagaimana multitasking menggunakan Oppo Find N3. Bisa kalian lihat, saya sekarang sudah menggunakan layar bagian dalam. Kenapa layar bagian dalam? Karena ya kita bisa multitasking dengan banyak aplikasi itu menggunakan layar yang ukurannya lebih besar, terutama di bagian dalamnya ini. Dan cara untuk multitasking pada Oppo Find N3 ini juga simple banget ya. Kalau misalnya kalian perhatikan ini, pasti kalian langsung paham. Misal, kita buka satu aplikasi dulu, misal kita buka aplikasi X atau Twitter lah. Nah, kayak gini kan bisa kalian lihat. Kalau misalnya membuka aplikasi lain itu kerasa banget gedenya. Cuma kan kalau misalnya satu halaman gede gini kan sayang. Sebenarnya kita bisa memaksimalkan dengan 2 halaman sekaligus, kanan dan kiri. Dan 2 multitasking kanan kiri ini adalah hal yang bakal sering banget kita lakukan. Caranya juga gampang banget. Ada 2 cara yang bisa kalian lakukan untuk membuka aplikasi kanan dan kiri. Yang pertama adalah kita swipe aja bagian tengahnya kayak gini sampai muncul garis dan dia nanti akan kepisah gini. Terus kemudian kita buka aja aplikasi kedua. Misal kita buka aplikasi Twitter atau X dan ya dia akan tampilannya kayak gini. Dan ini enak banget ya, bisa 2 aplikasi sosmed sekaligus. Atau opsi kedua adalah kita tutup dulu, kita nyalakan satu aplikasi kayak gini, terus kemudian kita tekan aja tab di sebelah kiri ini, lalu kemudian kita pilih aplikasinya. Setelah itu kita drag and drop aja, kita drag aja di bagian sampingnya. Dan kalau misalnya kalian ngerasa ini nggak pas, mau di swipe kanan kirinya, ya tinggal ini aja, swipe side seperti ini. Tapi menurut saya ada satu fitur yang saya tidak temukan di Samsung Galaxy Z Fold 5, yaitu kita bisa menyalakan 3 aplikasi sekaligus, dan itu keren banget ya. Atau Oppo menyebutnya adalah 3 app boundless view. Dan kalau misalnya kalian lihat, ini sudah menyalakan 2 aplikasi, kita bisa menambahkan satu lagi. Misal kita buka Chrome, dan kalau misalnya saya buka Chrome, dia akan full size gini. Kalau misalnya kita pindahkan kan kayak gini. Nah, kalau misalnya kita ingin menyalakan 3 halaman sekaligus, yang perlu kita lakukan adalah tadi drag and drop lagi aja Chrome-nya, tapi ke bagian tengahnya ini ada, kalian lihat, release and add to split view. So ini seperti ini. Jadi kita punya 3 halaman yang aktif sekaligus. Di bagian bawahnya ini adalah halaman untuk browser Chrome-nya, bisa kalian lihat, bisa luas banget ini, enak ngapa-ngapain. Atau kalau misalnya kalian mau ngapa-ngapain yang bagian atasnya, tinggal swipe gini aja dan ini aktif 3-3 sekaligus. Atau kalau misalnya kalian ingin mengontrol 3 aplikasi sekaligus, yang perlu kalian lakukan adalah gini aja, dipin saja. Dan ini kondisinya adalah 3 aplikasi bisa kita kendalikan. Ya, jadi ini bakal berguna banget. Atau kalau misalnya kalian ngerasa saya kayak nggak butuh deh satu halaman Google Chrome kayak gini,
Itu caranya gampang banget ya. Nah, misal kalian tidak ingin posisinya kayak gini, pengen posisi jajar 3 ke kanan, itu bisa nggak bro? Bisa banget ya. Nah, yang perlu kalian lakukan adalah switch app aja. Ini kan ada pilihan switch app, dan kita misal pilih aplikasi ketiga, misal backdrop. Nah, jadi posisinya adalah 3 aplikasi sedang aktif sekaligus. Dan kalau misalnya berpindah, cukup slide aja dari bagian sampingnya ini. Dan ya ini sekali lagi, ini aktif ketiga aplikasi sekaligus ya. Tuh, berguna sekali nih. Tuh, bisa aktif 3 ini, dan ini bisa kita aktifkan banget tuh. Dan sambil nunggu ganti wallpaper, kita sambil main Instagraman, dan ya sudah, wallpapernya berganti. Jadi ini keren banget ya. Dan jujur setelah saya coba sendiri serta teman-teman sudah lihat di demo barusan, bahwa menurut saya fitur multitasking yang ada pada Oppo Find N3 ini jauh lebih berguna dibandingkan Fold 5 yang bisa buka sampai 5 aplikasi, tapi model windownya kecil-kecil banget sampai susah digunakan. Ya ini asli, ini adalah pengalaman pribadi saya. Kemudian ada fitur continuity yang juga cukup berguna. Jadi pas kita membuka satu aplikasi di layar bagian dalamnya, tinggal tutup aja, lalu layar di bagian depan tinggal swipe ke atas. Maka kita akan melanjutkan apapun yang sudah kita buka tadi di layar bagian dalamnya. Sektor baterai, saya nggak ada komplain. Masih salut dengan Oppo yang tetap memberikan kepala charger serta kabel data. Chargernya sendiri sudah menggunakan teknologi SuperVOOC 67 watt, 35% dalam 10 menit, 80% dalam waktu 30 menit, dan full charge sekitar 42 menit. Dan kapasitasnya sendiri juga terbesar untuk HP lip, yaitu 4805 mAh. Dan screen on time yang saya dapatkan adalah sekitar 6 jam, dan ini cukup banget dipakai seharian. Tapi yang perlu diingat adalah nggak ada produk yang sempurna. Walaupun handphone ini punya harga yang flagship 30 juta, tetap menurut saya ada beberapa poin-poin yang memberikan ruang untuk improve atau ruang untuk semakin sempurna lagi. Saya catat ada 5 hal yang menurut saya bisa dikembangkan lagi, atau hal yang bisa ditambahkan lagi di Oppo Find N4 mungkin. Ya, yang pertama yaitu experience pada saat nonton video YouTube atau live streaming apapun lah. Jadi kalau misalnya kalian lihat lipatan layarnya ini, bagian luar itu nggak bisa diposisikan nonton kayak gini. Karena kalau misalnya diposisikan tidur seperti ini dan dibuka sedikit aja, itu layar bagian dalamnya langsung aktif. Dan itu artinya kita nggak bisa nonton dalam mode kayak gini. Itu sayang sekali. Dan saya yakin kedepannya hal ini bakal diatasi oleh Oppo dengan sangat mudah sekali. Poin yang kedua yang menurut saya yang bisa diimprove adalah kalau bisa diperhatikan di bagian sampingnya ini, kita tadi sudah menemukan tombol switch untuk mute, vibrate, ataupun ring. Jadi basicnya dia punya 3 toggle yang bisa kita manfaatkan. Tapi menurut saya ini kalau misalnya tidak dimaksimalkan lagi sayang. Jadi saran saya adalah seandainya ini bisa dikostumisasi lagi, itu lebih menarik lagi. Kita bisa diposisikan paling bawah itu sebagai apa, kemudian kedua itu untuk apa, ketiga untuk apa. Yang akhirnya menurut saya itu memberikan kita sebagai pengguna itu keleluasaan untuk ngapa-ngapain tentang tombolnya itu. Lalu poin ketiga adalah dock pada bagian bawahnya ini maksimal ternyata itu cuma bisa 4 aplikasi aja, nggak bisa lebih. Saya yakin ini juga masalah software karena secara hardware handphone ini sangat mumpuni, RAM-nya 16 GB cuy. Jadi menurut saya kalau misalnya masalah dock itu bisa ditambah, itu akhirnya kita bisa bermultitasking lebih mudah lagi karena step yang harus dilewati itu lebih minim. Kemudian poin keempat yang menurut saya bisa diimprove adalah halaman home, bagian layar depan dan layar dalam. Menurut saya itu ada baiknya tetap dipisah. Karena buat saya sendiri, halaman depan itu lebih ke halaman preview, sosmed, dan lain-lain. Tapi begitu kita sudah membuka halaman bagian dalamnya kayak gini, itu saya sudah berubah ke mode serius. Alangkah baiknya home screen bagian luar dan bagian dalam itu dipisah pengaturannya, sehingga ya udah kita bisa cepat aja mau ngapa-ngapain. Poin berikutnya, saya nggak tahu ini bakal dikabulkan apa enggak oleh Oppo. Yang jelas handphone ini belum punya wireless charger, dan saya rasa handphone harga flagship 20 jutaan ke atas itu sudah sewajarnya menggunakan wireless charger pada handphonenya. Ya mau dipakai apa enggak terserah pengguna kan. Tapi menurut saya itu udah standar yang biasanya ada ya. Dan ya itu adalah 5 poin yang menurut saya bisa diimprove sekali lagi, yang bisa ditingkatkan di Oppo Find generasi berikutnya. Buat user seperti saya ataupun siapapun yang lainnya ya, membuat komitmen untuk mengeluarkan uang 30 juta dan meminang sebuah handphone flagship itu bukan hal yang mudah. Alasan utama jelas, ini nggak murah.
Tapi saya harus mengakui bahwa Oppo di sini menunjukkan sekali keseriusan mereka terhadap produk-produk flagship mereka. Saya catat setidaknya tuh ada 2 poin utama yang sekali lagi itu menunjukkan betapa seriusnya Oppo terhadap market handphone flagship di Indonesia. Dimulai dari kesanggupan Oppo menjual Oppo Find N3 ini di Indonesia, karena mengingat ada peraturan baru dari pemerintah di mana handphone flagship itu wajib dirakit di Indonesia. Dan untuk kasusnya kali ini Oppo Find N3, Oppo cek karena memang handphone ini Oppo Find N3 ini dirakitnya di Indonesia. Sudah sempat dibahas juga di channel YouTube Mata Najwa juga. Kalau misalnya kalian belum nonton, silahkan cek link yang ada di sini. Ya, kalau misalnya kalian akhirnya berhasil meminang dan memegang handphone ini, itu artinya kalian mensupport industri dalam negeri. Karena proses perakitannya ini dilakukan oleh orang-orang Indonesia loh. Mungkin ya spare partnya aja lah datang dari luar ke Indonesia dan nyampe pabriknya Oppo, langsung ditangani oleh orang-orang lokal Indonesia, dan itu membanggakan sekali buat saya sih. Dan poin yang kedua adalah tentang after sales dari Oppo Find N3 ini. Oppo memberikan Oppo Premium Service yang berupa Oppo Care Plus senilai Rp1.499.000 International Warranty Service. Ada embel-embel kata internasional barusan. Ya memang kalau misalnya kita berada di luar negeri dan di negara tersebut ada Oppo dijual secara resmi, itu artinya kita bisa menggaransikan handphone ini. Lalu kemudian pengguna itu bisa dapat jatah 2 kali penggantian pelindung layar dalam waktu setahun. Kemudian ada door-to-door repair collection, jadi cukup di rumah aja handphonenya bakal diambil oleh petugas-petugas dari Oppo. Lalu kemudian ada free send-in repair service, ada premium lane juga, jalur khusus, jalur premium, dan eksklusif hotline, dan lain-lain. Ya, spesial banget ya, karena handphone ini handphone premium, tentu treatmentnya juga pasti beda. Sebagai penutup, sebagai kesimpulan, mungkin saya akan berikan statement bahwa handphone kelas flagship terbaik di tahun 2023, di akhir tahun 2023, ya ini Oppo Find N3 ini. Karena dari semua penjabaran saya tadi, dari segi spesifikasi, dari segi pengalaman, ya handphone ini memang terbaik di kelasnya. Segala celah kekurangan yang ada pada kompetitornya itu berhasil disempurnakan dengan baik oleh Oppo Find N3 ini. Ada beberapa catatan yang sempat saya jabarkan tadi di depan, dan itu juga akhirnya memberikan ruang supaya Oppo Find N seri, supaya HP lipat dari Oppo ini bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Harganya premium memang, bukan untuk semua orang. Tapi satu hal yang pasti, sekalinya kalian mengantongi Oppo Find N3 ini, jelas levelnya akan berbeda dibandingkan kalian menggunakan handphone Android lainnya. Well, itulah dari video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Kalau misalnya kalian ingin support channel ini, channel Ibro Kumar, reviewer dari kota Surabaya ini terus meningkat, silahkan klik like, share, dan subscribe. Sekali lagi, terima kasih. Saya Ibro Kumar pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.